Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, hari ini keadaannya bagaimana? Sehat semua kan? Kali ini Bu Vera akan melanjutkan bab tentang sifat-sifat logaritma. Nah, yang kelima, A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Jadi kalau ininya sama ya. Nah, dan ini dikurangi berarti tinggal dibagi. Lawannya kurang adalah bagi. Lawannya tambah adalah kali. Masih ingat kan yang kemarin? Nah, sekarang contoh. Yuk. 2 log 24 dikurangi 2 log 3 sama dengan, nah karena ininya sudah sama, jadi tinggal 24. Kalau dikurangi jadi nanti apa kan? Iya, bagus dibagi. Jadi 24 dibagi 3. Bagus. Kemudian 24 dibagi 3 berapa? Pintar, 8. Nah, ini harus diubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Nah, 8 diubah ke dalam bentuk pangkat adalah 2 pangkat 3. Bagus. Nah, ini kan sudah sama. Tinggal dicoret. Sisa berapa? 3. Mudah bukan? Nah, sekarang aplikasi dari sifat 4 dan sifat 5. Yang pertama, nilai dari 2 log 24 dikurangi 2 log 15 ditambah 2 log 30 dikurangi 2 log 6. Gimana ya caranya? Oke, karena ini sudah sama, 2, 2, 2, 2, maka tinggal ditulis ini aja, cukup satu saja, 2 log. Nah, 24 kita tulis ya. Nah, karena dikurangi berarti artinya nanti dibagi. Dibagi berapa ini? 15. Oke. Kemudian karena ini ditambah, maka dikalikan. Kalikan berapa? Pintar, 30. Nah, kemudian ini dikurangi. Berarti nanti dibagi. Berapa? 6. Oke, ulangi ya. 24. Ini kan cukup ditulis satu saja. 24 dibagi 15 dikalikan 30 dibagi 6. Nah, lognya cukup ditulis satu saja. Diringkas. Nah, oke. Kemudian ini bisa dalam bentuk 24 dikalikan 1/15. Nah, dikalikan 30 dikalikan, karena ini dibagi bentuknya jadi per 1/6. Oke. Kalau sudah nanti tinggal dicoret. Ini ketemu ini 2. Bagi 15 2. 6 dibagi 2 ini adalah 3. Nah, sisa 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, kita ubah dulu 8-nya dalam bentuk pangkat. Jadi, 8 diubah dalam bentuk pangkat adalah 2 pangkat 3. Nah, udah sama kan? Jadi, sisanya adalah 3. Nah, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin yang tadi masih kurang paham. Akan Bu Vera kasih lagi soal yang sama. Nah, kita ulangi ya. Ini 2. Sudah sama kan? Kalau sudah sama ditulis berapa kali? Pintar, cukup 1 kali. 2 log. Sudah? Kemudian ini 20, 45, 180, 40. Diapakan aja? Kita tulis dulu angkanya 20. Nah, karena ditambah maka dikali. Kali berapa? 45. Karena dikurang berarti nanti pintar dibagi 180. Kemudian dikurangi lagi berarti dibagi berapa? 40. Nah, sekarang kita tulis lagi. 20 kali 45 dikali, nah karena ini dibagi, maka dirubahnya jadi 1/180. Kan ini juga dirubah jadi kali 1/40. Nah, mudah bukan? Sekarang kita bagi 180 bagi 45, 4. Nah, kemudian ini kita bagi 5. 40 dibagi 5, di sini sisa 8. Sudah? Jadi ini sisanya adalah 1/8. Bukan 8 ya. Ini kan ada 1/8. Nah, bukan 8 loh ya. Kalau 8 nanti ada di atas dong. Udah, kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk
pangkat. 1 per 8-nya diubah dalam bentuk pangkat ya. Nah, jadi berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ya. Kalau sudah, nah karena bentuknya ada di bawah, harus kita ubah ke atas. Jadi 2 pangkat negatif 3. Nah, masih ingat kan? 1 per 2 pangkat 3 naik ke atas jadi 2 pangkat negatif 3. Ini sudah sama, tinggal negatif 3. Mudah bukan? Nah, sekarang contoh yang ketiga. Diketahui log 6 sama dengan 0,778 dan log 8 sama dengan 0,903. Yang ditanyakan adalah tentukan log 48 dan log 0,48. Gimana ya caranya? Nah, 48 ini kita uraikan. 48 ini berapa kali berapa? Iya, 6 kali 8. Nah, log 48 kan artinya 6 kali 8. Nah, kita uraikan. Yang tadi itu kan dari penjumlahan kita ubah diringkas jadi 1 dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang kita jabarkan dari perkalian kita rubah menjadi bentuk tambah. Nah, jadi sama artinya log 6 ditambah log 8. Masih bingung? Tadi kalau log 6 ditambah log 8 kan artinya lognya cukup ditulis 1 saja. Kemudian tinggal ditulis 6 kali 8. Sekarang kita kembalikan lagi. Log 6 kali 8 kan sama aja dengan log 6 ditambah log 8. Sudah? Nah, sekarang log 6-nya berapa? 0,778. Log 8-nya berapa? 0,903. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Iya, pintar, 1,681. Nah, sekarang bagaimana jika log 0,48? 0,48 artinya 48 dibagi log 100 ya. Nah, kalau dibagi berarti diapakan? Dikurangi 48 dikurangi 100. Maaf ya. Kemudian 48 ini artinya tadi 6 kali 8 dikurangi log 100. Nah, dirubah dalam bentuk penjumlahan. Log 6 ditambah log 8. Tetap dikurangi log 100. Kita kerjakan yang ini dulu. Kalau sudah, log 6-nya adalah 0,778. Ini 0,903. Log 100, 2. Masih ingat kan? Nah, jadi ini sudah selesai ditambahkan 1,681 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 0,319. Nah, udah bukan? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Diketahui ya, jika 2 log 3 sama dengan X, maka nyatakan 4 log 27. Gimana ya? Kita menyatakan 4 log 27 dalam bentuk X. Mudah sekali. 4 ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Artinya 2 pangkat 2. 27 kita ubah dalam bentuk pangkat. Berapa? 27 itu 3 pangkat 3. Nah, bundar kotak. Jadi 3 dibagi 2. Nah, sisa apa yang di sini? Ini kan belum ditulis, 2. Ini juga belum ditulis, 3. Nah, masih ingat 3 per 2 dikalikan 2 log 3. Nah, sehingga 2 log 3 ini kan tadinya sama dengan X. Jadi 3 per 2 X. Mudah bukan? Nah, berikutnya sifat yang ke-6. A log X dikalikan X log Y sama dengan A log Y. Nah, ini kan sudah sama. Habis, tinggal A log Y. Contoh, 2 log 3 dikalikan 3 log 16 sama dengan, nah ini kan habis. Sisa apa? 2 log 16. 16 ini harus diubah dalam bentuk pangkat. Jadi 16 adalah 2 pangkat 4.
Udah sama ya. Sisa berapa? 4. Udah bukan? Nah, sekarang bagaimana jika 5 log 8 dikalikan 2 log 25? Nah ini harus kita ubah dalam bentuk pangkat dulu. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah, masih ingat nggak? Ini bundar. Loh, kotaknya yang mana? Ini pangkatnya berapa sih? 1. Nah, ini juga gitu, bundar. Ini kotaknya ini adalah 1. 2 pangkat 1 kan 2. Nah, jadi bundar bagi kotak. 3/1. Dikalikan. Sekarang ini. 2/1. Nah, tinggal apa yang belum? 5 log 2 dikalikan 2 log 5. Pinter. Nah, 3 bagi 1, 3. 2 bagi 1, 2. Tinggal apa? Ini kan sudah sama. Tinggal 5 log 5. 3 kali 2. Ini berapa? 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Mudah bukan? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat! Assalamualaikum.